Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Hari ini insyaallah kita melanjutkan surat Al-Maidah ayat yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk memperjelas atau mendapatkan penjelasan yang lebih terhadap ayat ini, mari kita coba cermati penjelasan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, "Tsumma karrara subhanahu al-amra li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyahkumal yahuda wa ghairahum bima anzalallah wa hadzarahu min makrihim wa kaidihim faqala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Allah mengulang-ulang perintah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Al-amru minallah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam perintahnya adalah satu, ayyahkuma bainal yahud wa ghairihim. Jadi perintah untuk at-tahkim, untuk memutuskan perkara baik yang terjadi dari permasalahan itu dari Yahudi ataupun ghairahu, selain daripada komunitas Yahudi. Ya. Dengan cara apa memutuskan perkaranya? Bima anzalallah. Jadi berarti memutuskan dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah Al-Quran Al-Karim. Yeah. Yang kedua, ada larangan yang Allah ingatkan kepada Rasul. Untuk apa larangannya? Adamu ittiba'i ahwa'il yahud, tidak mengikuti kehendak orang-orang Yahudi. Yang ketiga, wahdharhum. Jadi ada inzar minallah, al-inzar minallah, ada semacam peringatan dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Al-makru, tentang makar dan tipu daya yang dilakukan oleh al-Yahud. Yeah. Jadi kalau disampaikan wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallah. Jadi Rasulullah SAW di dalam ayat ini ada satu perintah untuk menetapkan perkara di mana terjadi perselisihan perkara itu dari komunitas Yahudi
ataupun selain dari komunitas Yahudi. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menetapkan perkara ini, maka sumber rujukannya adalah bima anzalallah, yang Allah turunkan. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Di ayat ini pula terdapat peringatan dari Allah, wala tattabi ahwa'ahum, jangan sampai dalam penetapan hukum itu mengikuti hawa nafsu mereka. Nanti akan jelas ketika kita membaca asbabun nuzulnya atau penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Yang ketiga, wahdharhum, diperintah untuk bersikap al-hadar, hati-hati terhadap apa? Al-makru wal makidah, tipu daya yang dilakukan oleh Yahudi. Mari kita coba cermati riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, qala Ka'ab ibni Asad wa ibnu Suriyah wa Syas ibni Qais. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa ada Ka'ab ibn Asad, ya, Ka'ab ibn Asad, kemudian Ibnu Suriyah, ya, Wasyas ibni Qais. Berarti 3 orang ini, Syas ibn Qais. Ba'duhum li ba'din, jadi mereka ini bertiga ini bersepakat untuk kemudian menyatakan begini, idhabu bina ila Muhammad. Jadi mereka ini mengajak menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mengatakan begini, la'allana naftinahu an dinihi. Coba, mereka bertiga ini datang memang dalam rangka mau melakukan fitnah. Jadi naftinahu, mencoba melakukan bagaimana Rasulullah ragu begitu ya, al-fitnah, mengujilah. Tapi apa? Al-fitnah an dini, tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa'atauhu, mereka bertiga ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan begini, ya Muhammad, innaka qad arafta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu, ana ahbarul yahud, saya di sini berarti Ka'ab bin Asad. Ini ahbar. Ahbar itu kalau bahasa kita ya tokoh agama, kiainya, tapi kiainya Yahudi. Wa asyrafuhu, saya juga yang yang dimuliakan oleh mereka, berarti tokoh, wasadatuhum. Jadi ini tokoh, sudah tokoh agama sekaligus
tokoh masyarakat di komunitas Yahudi. Wa ana ini tabaknaka, kalau saya mengikuti engkau, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ittaba'aka Yahudun, pasti komunitas Yahudi akan mengikut karena tokoh. Walam yukhalifuna, tidak ada satupun di antara mereka yang akan menyalahi tugas kami. Atau mereka mengatakan inna, jadi kami bertiga ini tokoh sudah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemimpin, ketiga-tiganya ini. Kemudian wa inna bainana wa baina qaumina khusumah, tetapi kami para pimpinan ini, para tokoh ini ada sengketa atau bahasanya khusumah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ini bersengketa dengan rakyat, ar-ra'iyah. Rakyatnya adalah komunitas Yahudi. Kemudian fanuhakimuhum ilaika, sekarang sengketa yang terjadi antara kami dengan mereka, kami minta jadi untuk at-tahakum, kami mengadukan perkaranya kepada engkau. Fataqdi lana alaihim, karena kami tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus pimpinan kabilah komunitas Yahudi, supaya kami tidak malu, maka putuskanlah perkara, jadi supaya kami menang dalam sengketa tersebut. Tapi justru menyatakan begini, sebentar ya. Kemudian kalau engkau memutuskan perkara, jadi kami yang menang dalam sengketa ini, maka nu'minu laka. Jadi mereka mensyaratkan untuk beriman kepada Rasul, syaratnya satu, mereka menang dalam perkara. Nah, sebaliknya, nu'minu laka wa nusaddiqu laka, kami mengimani dan kami membenarkan seluruh apa yang engkau sampaikan. Fa'aba dzalika Rasulullah sallallahu, Rasulullah enggan mengikuti keinginan dari tiga orang tadi. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Ka'ab bin Asad ibnu Suriyah dan Syas ibni Qais, yang mereka ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus pemimpinnya. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bersengketa dengan rakyat. Ketika bersengketa dengan rakyat, mereka meminta, mengajak penyelesaian sengketa ini kepada Rasul. Dan ketika sampai kepada Rasul, mereka mensyaratkan. Apa syaratnya? Antaqdi alaina, engkau putuskan perkara sengketa itu, kami yang menang.
Kalau engkau putuskan itu, kami ikuti, kami beriman dan membenarkan seluruh risalah yang engkau bawa. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum. Putuskanlah sengketa yang terjadi antara Yahudi. Dengan apa putusannya? Bima anzalallah. Kenapa bima anzalallah? Karena Al-Qur'an ini musaddiqan lima baina yadai. Karena Al-Qur'an ini membenarkan risalah yang ada di dalam Taurat dan Injil. Seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam yang kita yakini dalam surat As-Saff, ketika Nabiullah Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya, saya rasul di antara kalian. Tapi apa yang terjadi? Dengan menyatakan musaddiqan lima baina yadayya. Jadi saya membenarkan risalah yang ada di hadapan kita, yaitu risalah Taurat dan Injil. Wa mubasysyiran birasul, dan memberikan kabar gembira dengan hadirnya seorang rasul utusan, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama Allah perintahkan kepada Rasul untuk memutuskan perkara dengan Al-Quran. Kalau perkara itu terjadi antar sesama kaum muslimin, al-khusumah terjadi antara muslimin, maka otomatis penyelesaiannya kemana? Kepada Al-Quran. Kenapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi penyelesaian terhadap sengketa apapun kembalinya kepada Al-Quran. Kemudian lanjutan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Sebentar. Wal makna wa anzalna ilaikal kitaba ya Muhammad fihi hukmullah. Jadi dalam ayat ini ada penjelasan bahwa di dalam Al-Quran terdapat hukmullah, ada hukum atau syariat yang Allah tetapkan untuk kita. Ya, sebentar. Bima anzalallah di sini, bima anzalallah, yaitu di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran terdapat hukmullah, ketetapan Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum Allah, kalau ini untuk kita misal ini sekarang ketika kita berada di bulan Ramadan kan dikatakan Rasulullah SAW itu ajwadun nas, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, itu Rasulullah SAW.
Bahkan kedermawannya diibaratkan dengan ar-rihil mursalah, seperti kecepatan angin yang berhembus. Bapak Ibu sekalian, di antara ketetapan Allah yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan zakat. Ada infak, ada as-sadaqah, ada berkenaan dengan wakaf. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Zakat ini kan macam-macam, ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat juga. Masuk dalam zakat mal adalah zakat al-ashum, saham, atau deposito, atau zakat emas. Emas di sini masuk di dalamnya antam, batangan emas, batangan. Saya sampaikan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, di bulan Ramadan itu kalau memang sudah masuk haul, segera untuk mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pertanian ini banyak terlupakan. Rata-rata masyarakat ketika bulan Ramadan yang diingat zakat apa? Zakat mal atau zakat fitrah. Itu yang diingat. Dan yang banyak di sini fitrahnya. Kapan membayarnya? Nunggu menjelang hari raya. Padahal kalau ziraah, pertanian itu pada saat setiap kali panen. Seberapapun, dengan syarat mendapatkan 5 wasak. 5 wasak ini setara dengan 650 kilogram. Sudah kita keluarkan zakatnya. Tapi rata-rata lupa berkenaan dengan zakat pertanian. Giliran gagal usaha pertaniannya, itu ceritanya tidak berhenti-berhenti, gitu. Ya. Padahal di sini ada hak, ada hak yang wajib tertunaikan. Haknya orang miskin, haknya 8 asnaf yang wajib ditunaikan. Lah kalau umpamanya kemarin panen pas tanggal 30 Maret atau 31 Maret, kan masih proses jemur, pengeringan. Setelah kering, mumpung di bulan Ramadan, segera keluarkan zakat pertanian. Kalau punya antam, emas batangan, kalau sudah mencapai 20 dinar, setara dengan 85 gram emas, ya harus dikeluarkan 2,5%. Kalau padi atau pertanian itu dilihat, kalau proses pengolahan dan lain sebagainya, ada pengobatan dan lainnya, maka dengan 5%. Lah ini hukmullah, ketetapan Allah. Makanya saya ingatkan, kalau memang sudah atau menjelang, misal jatuhnya itu tanggal, kita hari raya tanggal berapa, Pak? Tanggal 2. Tanggal 3 dini hari masuk.
masuk atau tanggal 2 masuk haulnya, mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan, keluarkan supaya mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Karena kalau sudah masuk hari raya biasanya berat untuk dikeluar. Kenapa? Karena untuk THR, untuk ini macam-macam. Okay. Jadi ibu sekalian, fiha hukmullah menurut penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berikutnya, wala tattabi ahwa'ahum. Rasulullah SAW saja Bapak Ibu sekalian diingatkan oleh Allah, hati-hati jangan mengikuti kemauan. Kemauan orang, gitu, kemauan mereka, hawa nafsu. Lah kita pun juga terkadang ada juga upaya untuk mengikuti hawa nafsu. Sambil contoh Pak, ini dalam pengertian umum, ittiba'ul hawa. Contoh, kita itu ketika mukim, gitu, ketika kita di rumah tidak bepergian, maka di sini kan ada keistimewaan dengan sholat rawatib, gitu. Kemudian sholatnya tamam 4 rakaat zuhur, 4 rakaat. Ada yang menyiasati begini, ketika sudah tak dur, gitu, belum Allah, ayo berangkat, gitu kan, berangkat bepergian, supaya apa? Nanti dapat rohsohnya apa? Dengan rakaatain, gitu. Kemudian ada di jam al-jam'u, padahal sudah dur, sudah masuk. Jadi kalau sudah masuk berarti kita harus salatnya di rumah, ngeten. Tapi hawa nafsu kita, ayo sedang budal wis, nanti salatnya di jamak. Nah, jamaknya jamak qashar. Padahal kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk waktu sholat, maka beliau sholat dulu baru berangkat bepergian. Tapi kalau berangkatnya sebelum masuk waktu sholat, maka beliau mengqashar. Buktinya apa? Rasulullah mengqashar ketika sampai di miqat, di Abar Ali atau Dzul Hulaifah. Ini kurang lebih tidak sampai 25 kilo Pak, tidak sampai dari Masjid Nabawi. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW sudah masuk waktu zuhur, atau sudah masuk waktu zuhur, Rasulullah sholat di Madinah. Tapi ketika belum waktu zuhur beliau berangkat, meskipun baru mencapai 25 kilo, beliau sudah mengqashar dan menjamak. Begitu dalam perjalanan. Karena itu rukhsah. Lah kita terkadang ingin ngejar rukhsah. Alasannya Allah mencintai hambanya yang melaksanakan rukhsahnya. Padahal sudah masuk waktu di saat kita masih mukim. Ya, Pak. Jadi kalau Rasulullah diingatkan, kita pun juga diingatkan. Yang ketiga, wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Berarti yang ketiga harus hati-hati. Bahwa berarti siapa mereka ini? Al-Yahud. Itu akan melakukan makar wal makidah, tipu daya. Ini Pak,
terhadap apa yang Allah turunkan. Karena itu Rasulullah diberikan kabar gembira. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari apa yang engkau perintahkan, engkau tetapkan perkaranya, fa'lam. Jadi Rasulullah tidak usah sedih. Fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim, bahwa berarti Allah itu ingin memberikan hukuman dengan sebab dosa mereka. Ya, di sini. Bapak Ibu sekalian, wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Jadi ketahuilah, mayoritas manusia itu berbuat fasik. Apa fasik itu? Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini orang fasik. Wa inna katsiran minan nas lafasikun. Jadi saya bacakan di sini. Wala tattabi ahwa'a haula'il yahud alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'ibah. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karakter Yahudi itu menjadikan din, agama, sebagai lahwan, wa la'ibah. Ya, bahan olok-olokan dan mainan saja. Agama itu dibuat mainan dan olok-olok saja, gitu. Karena itu ketika kita mendapati orang yang suka mengolok-olok, mempermainkan agama Allah, maka kita dilarang duduk bersama mereka. Wala tujalisuhu, jangan duduk bersama mereka. Ya, agama dibuat mainan, dan ini banyak Pak, sudah kita bisa menyaksikan saat-saat sekarang ini agama dipermainkan. Wahdharhum ayyudilluka, hati-hati. Jadi Rasulullah juga diingatkan, hati-hati bahwa mereka itu yudilluka, menyesatkan Rasul. Au yasudduka an ba'di ma anzalallah, atau yasudduka, menghadang. Am ba'di ma anzalnahu ilaika walau kana aqal qalil. Contohnya apa? Kata Imam Ibnu Jarir, ayyusawwiru lakal batil fi suratil haq. Jadi kebatilan, al-batil, itu dikemas seakan-akan kebenaran. Nggih. Contoh Pak, menyuap. Nggih. Menyuap itu dilarang, tapi kemudian dibahasakan dengan apa? Ucapan terima kasih. Nggih. Ucapan terima kasih. Nggih. Padahal suap supaya lolos, gitu. Kemudian kasih dulu. Tapi ketika ditangkap, loh enggak, saya tidak menyuap, tapi sebagai ucapan terima kasih saya kepada yang bersangkutan, gitu. Itu namanya menghiasi kebatilan dengan seakan-akan kebenaran. Nggih.